Nasib dia yang sudah mengkhianati kamu, nasib seseorang yang sudah mengkhianati kamu itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, ketemu lagi di channel Zodiak satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas nasib orang yang sudah mengkhianati kamu. Nah, seperti apa situasinya? Kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan nasib orang yang sudah mengkhianati kamu itu seperti apa. Posisi yang terjadi adalah untuk diri kamu saat ini memang kamu juga sudah mulai terbiasa dengan beberapa kondisi dan juga dengan beberapa keadaan yang muncul di dalam kehidupan kamu saat ini. Memang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam diri kamu, tapi kamu juga posisinya sudah mulai terbiasa dengan perlakuan dia terhadap diri kamu. Karena apa? Kamu tahu betul orang ini betul-betul melakukan segala macam cara untuk menyakiti dan juga mengkhianati kamu, dan saat ini memang kamu harus mengakui berada dalam kondisi yang tertekan. Kamu mengakui berada dalam kondisi yang memang terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi ya posisi yang muncul adalah di sini kamu juga tetap bisa bertahan. Artinya apa? Kamu masih bisa bertahan walaupun kamu disakiti, walaupun kamu dikhianati dan sebagainya, tapi kamu juga tetap berada dalam keadaan yang memang juga wajib untuk selalu mensyukuri dengan segala hal yang baik, mensyukuri dengan segala hal yang positif yang ada dalam diri kamu, sehingga memang kamu berusaha untuk melupakan segala rasa sakit yang disebabkan oleh seseorang ini. Nah, kemudian bagaimana nasib orang yang sudah mengkhianati kamu? Kalau bisa dikatakan nasib orang yang sudah mengkhianati kamu pada beberapa bulan ke depan, sepertinya situasinya juga sudah cukup capek ya. Situasinya sudah cukup lelah dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Karena apa? Dia pun juga sudah merasakan adanya beberapa balasan-balasan yang dia rasakan. Dia merasakan balasan ini, merasakan balasan itu, dan juga merasakan adanya beberapa balasan-balasan yang lainnya yang dia rasakan. Tetapi ya posisinya adalah dia masih belum menyadari kalau ini merupakan karma dari apa yang memang telah dia lakukan kepada diri kamu. Sehingga apa? Dia masih belum sadar kalau ini adalah balasan dari apa yang jahat dia lakukan kepada kamu. Tapi dia malah menganggap ini sebagai ujian. Nah, ini kan adalah sesuatu yang salah kaprah sebenarnya. Seharusnya ketika dia diuji seperti itu, maka dia harus introspeksi apa yang keliru, apa yang salah, karma apa yang terjadi dengan apa yang dia rasakan. Seharusnya seperti itu, tetapi memang dia posisinya masih tanpa ada rasa bersalah, sehingga apa, dia masih menganggap apa yang dia rasakan saat ini adalah sebagai ujian. Dan di sini kamu juga jangan terlalu berharap dia itu akan sadar dan meminta maaf dengan kamu. Kamu nggak perlu seperti itu, karena yang terjadi adalah kamu juga jangan sampai merendahkan diri kamu untuk keberkian kalinya, untuk berharap permintaan maaf dari dia gitu loh. Karena ya memang situasinya dia masih belum sadar. Sampai pada satu titik tertentu dia akan merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bermasalah dalam diri dia, baru itu akan mengakibatkan munculnya beberapa kesadaran di dalam diri dia. Tapi pada posisi saat ini kamu di sini juga jangan terlalu menuntut ya adanya kesadaran dalam diri dia. Kenapa? Dia masih belum akan sadar. Sehingga ketika dia belum sadar ya sudah, biarkan saja. Tetapi di sini kamu beruntung. Beruntung dalam hal apa? Beruntung karena pada posisi yang muncul, beruntung karena pada posisi yang terjadi, di sini kau bisa melihat kehancuran orang yang sudah mengkhianati kamu. Artinya apa? Di sini Manang pada posisi yang terjadi di beberapa bulan ke depan, kamu akan beruntung sekali melihat orang yang sudah menyakiti kamu ini berada dalam satu keadaan, berada dalam satu fase yang memang juga akan berada dalam keadaan yang akan bermasalah. Sehingga posisinya adalah dia pun juga akan merasakan beberapa masalah ini, akan merasakan masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lain. Sehingga ya kamu pun juga tetap harus selalu bisa untuk bersyukur, bersyukur, dan terus bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang muncul, bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Fokus pada pengembangan diri kamu, fokus pada self development diri kamu, dan biarkan saja situasi-situasi yang ada, biarkan saja situasi-situasi yang terjadi. Memang kamu dalam keadaan yang memang juga wajib untuk selalu mensyukuri segala hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kamu ke depannya. Dan kemudian pada situasi yang terjadi saat ini, kamu pun juga berada dalam keadaan yang wajib untuk melihat
bahwa karma yang terjadi dalam diri mereka itu memang betul-betul bisa memberikan pelajaran kepada diri mereka. Sehingga pada posisi yang terjadi adalah kamu harus bersyukur masih bisa merasakan adanya introspeksi dalam diri kamu. Sehingga apa? Kamu harus terus bisa berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada hal apapun. Dan kemudian memang kapan terjadinya karma ini? 3 bulan. Setelah kamu melihat video ini, kamu akan bisa beruntung melihat karma-karma itu akan menghampiri orang yang sudah menyakiti dan juga mengkhianati kamu. Dalam hal apa saja karma itu? Kita akan coba uraikan. Yang pertama, dalam satu hubungan dia dengan keluarganya. Kamu akan melihat orang yang pernah menyakiti kamu ini akan berada dalam satu posisi hubungan dia dengan keluarganya memang sedang bermasalah. Akan ada masalah ini, akan ada masalah itu, dan juga akan ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa? Dia pun juga akan terjebak dalam beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara, terjebak dalam kemungkinan-kemungkinan permasalahan dengan keluarganya. Dan yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi secara langsung memang di 3 bulan ke depan kamu juga akan beruntung melihat orang yang pernah menyakiti kamu, melihat orang yang pernah mengkhianati kamu ini akan berada dalam posisi permasalahan ekonomi. Sehingga ketika kamu melihat dia dalam permasalahan ekonomi, ya sudah, lihat saja, nggak usah di apa-apakan, lihat saja. Kamu akan melihat betapa dia akan merasakan situasi yang chaos, akan merasakan situasi yang berantakan di dalam ekonominya. Dan dia membutuhkan bantuan dari orang lain, termasuk dia akan meminta bantuan kepada kamu dalam beberapa waktu tertentu untuk memulihkan kondisi ekonominya. Tetapi ya perkara nanti akan kau bantu atau tidak, yaitu monggo, terserah kamu. Dan kemudian di poin yang ketiga, dia akan mengalami posisi kesehatan yang menurun. Yang namanya manusia ini kan juga tidak mesti sehat terus ya, tidak selalu sehat terus, pasti ada kalanya ada kesehatan yang menurun. Nah, di 3 bulan ke depan, entah dari dalam dirinya, entah dari keluarganya, dia akan merasakan ada pihak keluarga ataupun dalam dirinya sendiri yang mengalami kesehatan yang menurun. Dan ketika dia mengalami kesehatan yang menurun, maka tentu saja ini juga merupakan salah satu indikasi di mana dia itu disuruh sadar, tetapi ya memang masih belum ada sisi kesadaran yang ada di dalam diri dia saat itu. Dan kemudian posisinya sudah, biarkan saja sampai pada akhirnya dengan rasa sakit yang dia derita, dia bisa menyadari bahwa ini adalah karma dari perbuatan buruk yang pernah dia lakukan kepada diri kamu. Karena memang kalau bisa diingat-ingat lagi, kamu juga masih menyimpan sakit hati gitu loh. Betapa sakitnya kamu, betapa sakitnya keluarga kamu ketika direndahkan, ketika dihina oleh orang yang seperti ini. Tapi yang jelas tetap semangat karena kamu juga masih memiliki kemampuan yang baik, kamu masih memiliki kemampuan yang positif untuk menyelesaikan semua hal yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya seperti ini general reading nasib dia yang sudah menyakiti kamu. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.